asal jangan gengsi gitu kan. Anak muda sekarang tuh, oh saya maunya kerja di perusahaan lain gitu kan, ya padahal ya sama. Geng, welcome back to my channel, bos. Oke, sekarang kita akan mengungkap gitu bagaimana sih kok sulitnya mencari lapangan kerja di negeri sendiri. Kenapa banyak orang, banyak teman-teman juga yang memilih untuk kerja di luar negeri gitu kan, yang katanya upahnya, gajinya itu lebih besar daripada di Indonesia. Oke, kita sekarang coba ungkap satu persatu gitu kan. Di sini saya tidak panjang lebar untuk membahas tentang ini gitu kan ya. Jadi kenapa banyak juga yang curhat dan lain sebagainya. Bos gitu kan. Sulit nih nyari lamaran, nyari peluang kerja di Indonesia gitu kan. Ya udah, kalau misalkan lu ibaratnya sulit ya kan nyari kerja di Indonesia gitu kan. Kemudian lu punya peluang usaha di luar negeri gitu kan. Ya udahlah, itu terserah kalian. Namun ternyata di sini terungkap gitu. Sebenarnya yang sulit itu bukan ibaratnya negara atau apa gitu kan, di negeri sendiri itu sulit gitu, atau di perusahaan mana yang sulit gitu kan. Tadi saya sudah bahas di video yang sebelumnya gitu kan, bagaimana caranya keterima kerja dengan hitungan menit. Coba bayangin, hitungan menit udah keterima kerja. Oke, ternyata di sini terungkap, bos, ketika kita merasa di negeri sendiri kok sulit banget sih gitu kan lamar kerja gitu kan, ya dapatin kerja tuh sulit banget di negeri sendiri. Oke, stop itu, bos, stop pikiran itu mulai sekarang. Buat anda, buat kalian, buat lu yang anak-anak milenial, WD, wis anak-anak muda zaman now lah pokoknya gitu kan. Ketika kalian merasa sulit kerja di negeri sendiri gitu, pikiran kalian tuh kerja terus kerja pokoknya gitu kan. Nah, di saat ternyata memang peluang usahanya nggak ada, kalian disuruh kerja apa gitu loh, ya kan. Jadi di sini saya coba mengungkap kenapa kita sulit gitu kan, karena ternyata hanya satu, kita terpaku karena pikiran kita tuh, aku tuh mau kerja gitu, aku tuh mau kerja terus gitu. Pokoknya aku mau kerja di perusahaan yang besar, kemudian gajinya besar gitu. Wah, dahsyat pokoknya, dah. Terus bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C dengan kerja itu. Oke, silakan. Tapi ketika kalian sudah memasuk ke pikiran gitu, terus 100% pikirannya ada di situ terus gitu kan. Ternyata memang peluang usaha, peluang kerjanya itu adalah sulit, ya kalian akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar itu. Percaya atau tidak, ini akan terungkap. Ternyata yang mempengaruhi kita sulit mendapatkan uang gitu kan adalah pikiran kita yang selalu, ya saya pengennya kerja, pokoknya 1% satu pengen kerja di suatu perusahaan, di suatu lembaga A dengan gaji yang besar gitu. Aduh, sekarang bukan seperti itu juga di era sekarang itu gitu loh. Ya boleh, silakan lu kerja, nyari kerja gitu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya sabar gitu. Ya, oke. Jadi ternyata kalau kita bisa buka gitu pikiran kita, tidak selamanya kita harus, aduh pikiran saya itu kerja, pengen itu mendapatkan rupiah. Sekarang gampang, bos. Sekarang gampang. Coba pikiran lu diganti. Kerja dengan bisnis, kerja itu diganti dengan usaha, kerja itu diganti dengan menjual gitu. Nah, dari situlah kalian akan mendapatkan uang yang hampir sama dengan gajinya di suatu perusahaan besar. Percaya atau tidak, banyak sekarang orang-orang yang nganggur di rumah, tanda kutip nganggur di rumah, itu bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan orang tua, bisa dekat dengan anak, istri, gitu kan. Tanpa harus, woi kamu tuh harus kerja di sini nih, itu bersihin tuh, ini bersihin. Gak harus seperti itu, ya kan. Ternyata ini terungkap nih, ternyata pikiran kita yang mendapatkan kesulitan itu gitu loh. Jadi ya sulit gitu nyari kerja itu. Coba cari dengan bisnis, selingi dengan bisnis, dengan usaha, hingga kalian itu akan mendapatkan, oh iya nih gitu kan, nggak harus kerja ternyata nyari duit. Nah, nggak harus kerja di suatu perusahaan juga saya harus nyari duit ternyata ya gitu. Gitu kan. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kalian belum punya modal gitu kan ya, lu coba jalan-jalan di pinggir jalan deh, di pasar. Terus ngelihat ada orang yang lagi jualan baju. Nah, jangan jauh-jauh gitu kan. Contohnya yang jualan jam seperti ini nih. Ini harga jam orang tersebut itu menjual 30.000 seumpamanya ini mah. Ya kan, karena mungkin di kampung, di daerah pasar gitu kan pasti murah jam-jam itu. Coba kalian ambil deh dulu. Bos, saya mau bincang nih sebentar ya kan. Saya ambil dulu
jam jenengan sampean itu 5 gitu kan. Nanti saya mau jual lagi gitu. Oke, buat emasnya tuh sekian nantinya. Oke, terserah saya. Saya pokoknya saya kasih ke tukang jam itu 30.000, mau saya jual 50, 100.000 gitu kan terserah. Nanti lu dapat untung, Bos. Ya kan dari menjual produk orang. Dah itu aja dulu kalau misalkan memang belum ada modal untuk usaha untuk bisnis. Nah dari situ bukan hanya per hari gitu loh. Bukan hanya sehari itu 10.000, 20.000, 30.000, ya bisa dapat lebih asal jangan gengsi gitu kan. Anak muda sekarang tuh oh saya maunya kerja di perusahaan lain gitu kan, ya padahal ya sama. Ketika dikalkulasiin orang bisnis itu ketika penjualan produknya sehari aja, sehari bisa 2, 3, 4, 5 bertahap, itu hampir hampir mendekati daripada karyawan-karyawan di suatu perusahaan gajinya. Oke, sudah terbuka nih pikirannya kan, sudah terbuka. Dah itu saja. Yuk kita buka lagi, jangan ternyata simpel itu gitu loh. Ya kan sesimpel itu. Kenapa saya bilang simpel? Karena memang sudah banyak yang merasakan gitu loh, bisa mendapatkan maaf hanya di rumah bisa mendapatkan puluhan juta seperti itu dari penjualan produknya orang, kita ambil kita jual lagi gitu loh. Harga produk 30.000 kita jual 50.000, kita dapat dari 1 jam 20.000. 1 jam ini 20.000 kali seumpamanya sehari ada 2 orang 40.000. Cukup kalian di rumah aja dulu gitu, sambil menunggu kerjaan itu diterima. Sekian dari saya, subscribe bos.